Oke, halo semuanya, kembali lagi di channel gue ya. Jadi sebelum gue berangkat ke kantor, gue sempetin dulu nih bikin satu video ya. Dimana sekarang pukul jam setengah 8 ya. Masih ada waktu lah sekitar 30 menit untuk bikin video ini ya. Oke, mungkin di sini gue bakal cerita ya untuk perjalanan investasi gue ya. Dimana yang di video sebelumnya kan ngebahas terkait kerugian dan lain sebagainya. Nah, alhamdulillah di tanggal ini ya, di tanggal sekarang itu tanggal 13 Agustus 2025, di mana hari kemarin 2 hari yang lalu tuh saham-saham banking itu lumayan pada naik ya, di mana ada saham Bank BCA, Bank BNI, Bank Mandiri, Bank BRI, semua bank-bank lainnya ya pada ikut naik juga. Nah, kalau saya baca-baca di berita, terus di YouTube dan juga di beberapa platform lainnya itu karena sentimen asingnya udah mulai, katanya sih udah mulai masuk kembali ke saham-saham Indonesia ya, terutama di saham-saham banking. Cuman jangan dijadikan patokan utama, soalnya kan kejadian ini tuh pernah kejadian juga ya di beberapa bulan yang lalu, di mana pada saat udah turun dibawa naik tuh ada banyak institusi asing yang udah mulai masuk. Baru juga beberapa hari taunya diturunin lagi sama bandar-bandar saham yang ada di luar sana ya, seperti itu. Jadi jangan terlalu euforia banget ya buat teman-teman yang lagi hold saham banking dan sebagainya. Kalau emang tujuannya investing, ya udah diemin aja gitu. Jangan gatel kalau baru cuan berapa persen pengen TP, atau misalnya udah trauma nih gara-gara kemarin di PHP-in terus ya, misalnya pas udah turun lalu naik ke harga ke harga inilah, harga pada saat user tersebut melakukan pembelian, misalnya kayak misalnya yang Bank Mandiri lah, misalnya average-nya itu di harga 5.000, terus sahamnya udah naik nih ke harga 5.000, gara-gara trauma, wah kemarin juga ternyata dibawa lagi turun gitu kan, gara-gara ada rasa trauma itu jadinya user tersebut melakukan penjualan, yang penting BEP dulu aja, cenah katanya seperti itu ya. Nah itu jangan, kalau memang metodenya pengen investing jangka panjang ya udah di hold aja ya beberapa tahun. Cuman kalau misalnya nggak kuat nih mentalnya, kayak waduh saya hold di saham ini tapi lihat saham sebelah itu naik terus sedangkan uang kita itu nggak kemana-mana ya, itu silakanlah. Kalau emang tipenya trading ya mungkin kayak saya di tahun-tahun lalu ya, yang tipenya gatel ya kalau misalnya ada uang mengendap gitu kan di suatu emiten yang nggak bergerak kemana-mana tuh, kadang suka langsung cut loss dan sebagainya. Itu tergantung style dari investasi atau trading kalian lah, seperti itu ya. Oke, mungkin di sini gue coba sharing ya untuk saham yang gue pegang. Kemarin kan udah janji ya bakal nampilin yang saham Bank Mandiri yang ada di Stockbit ini. Nanti untuk screenshotnya mungkin bakal gue tampilin di sebelah sini atau sebelah sini ya. Oke. Oh ya, buat kalian yang ngikutin gue di Instagram atau di TikTok, gue juga suka bikin konten ya tentang bikin aplikasi sama investasi rutin bulanan ya, dimana investasi di S&P 500 sama Bank BCA. Nanti kalau kalian penasaran videonya tinggal ikutin aja di Instagram atau TikTok gue ya. Nanti untuk deskripsinya bisa gue masukin ke ini ya, ke deskripsi untuk akun TikTok sama Instagramnya. Oke. Kita balik ke topik lagi. Di sini untuk portofolionya di Stockbit itu enaknya itu bisa multiple portofolio ya. Di sini gue udah bikin 4 portofolio, yaitu ada portofolio mainnya, konten. Nah ini konten ini lebih ke apa ya? Yang tadi udah gue sebutin ya, untuk rutin investasi per bulan yang gue konten lah intinya, seperti itu. Terus ketiga itu ada portofolio dividen ya. Nah dividen ini yang gue masukin nih, yang tadi gue sebutin ya, yang terkait Bank BMRI itu ada di sini nih, ada di portofolio dividen. Lalu yang terakhir ada portofolio yang trading. Yang trading ini ya model tipis-tipis lah ya, kayak misalnya buat IPO Hunter dan lain sebagainya, tuh gue masukin ke trading. Jadi biar enak tuh buat ngitung pendapatan dan lain sebagainya. Soalnya nanti bisa ke tracking juga. Dan di history atau performance-nya itu udah beda-beda tergantung segmen portofolionya ya, yang gue suka dari Stockbit ini. Seperti itu. Nah, oke. Di sini gue tampilin ya untuk
portofolio dividen. Untuk dividen ini gue cuman ada satu saham yang gue pegang di khusus buat yang di sekuritas Stockbit ini ya. Dimana di sini gue pegang itu Bank Mandiri ya. Untuk detailnya itu ada sekitar 815 lot ya. Nah ini tuh average-nya itu sekitar 4.999, tapi bisa kita bulatkan tuh 5.000 lah ya. Untuk posisi sebelumnya yang saya video di minggu kemarin itu saya menyebutkan kan untuk floating loss-nya itu sekitar 6% lebih ya. Nah untuk sekarang udah berkurang nih jadi 1,8%, atau bisa dibilang kalau berdasarkan nominal ya minus 7 jutaan ya, seperti itu. Nah mungkin kemarin tuh banyak yang komen ya, Bang kenapa nggak apa ya aliran dividen investing. Nah sebetulnya tuh di tahun 2024 itu idenya juga saya ingin melakukan dividen investing ya, cuman masuk ke saham bankingnya itu kurang tepat ya, bisa dibilang kurang tepat, dan juga ya mungkin emang saya masih newbie juga ya di pasar saham ini. Dan ya bisa kalian lihat ya, saya juga pekerja kantoran gitu, jadi masih banyak waktu yang harus gue berikan ke company gue gitu ya, seperti itu. Jadinya nggak sempet tuh menyisihkan waktu buat analisa saham dan lain sebagainya, seperti itu. Ini analisanya lebih detail banget ya, kayak misalnya baca laporan keuangan setiap emiten gitu kan. Nah, itu bisa dibilang jarang. Cuman kalau misalnya untuk saham-saham tertentu yang gue incer kayak misalnya Bank Mandiri gitu kan, kalau misalnya laporan kuartal atau laporan bulanannya itu keluar, kadang suka gue baca tapi nggak detail banget dari atas ke bawah ya, cuman yang diperluin aja, misalnya kayak laba bersihnya berapa dan lain sebagainya, seperti itu aja ya. Nah di tahun 2024 itu emang gue pengen ngubah cara investasi gue itu ke dividend investing ya, cuman emang masuknya aja kurang tepat ya, seperti itu. Nah untuk Bank Mandiri ini kemungkinan sih tetap gue hold ya, nggak akan gue jual. Kalau misalnya harganya masuk ke harga 5.000 juga nggak akan gue jual. Ya kemungkinan dijual kalau misalnya udah beggar ya, misalnya naik 100% dan sebagainya, itu nanti ya tergantung kedepannya ya. Kalau misalnya kedepannya ada saham yang lebih murah dan lain sebagainya, mungkin bakal dipertimbangkan seperti itu. Jadi kalau misalnya berdasarkan dividen ya, kemarin juga dapat tuh dividen di tahun 2025 kemarin ya, soalnya kan masuk ke Bank Mandiri ini tuh kalau nggak salah sekitar tanggal 10 April itu sebelum Kumdet ya, itu saya masuk juga tuh ke Bank Mandiri ini. Alhamdulillah dapat dividen ya, dividennya tuh kurang lebih berapa ya kemarin tuh 466 kalau nggak salah. Itu dapat sekitar 36 jutaan. Nah itu posisi lotnya itu yang saya miliki sekitar 790-an lah ya, jadinya dapatnya 36 jutaan. Nah itu kalau dibagi 12, kalau misalnya hitungannya kalau misalnya pengen passive income gitu, dibagi 12 ya kurang lebih hitungan kasarnya ya dapat 3 juta sebulan ya, seperti itu. Cuman kan kalau misalnya kita narik dividen itu misalnya ditarik nih di cash out lah intinya ya, itu kan kena pajak ya 10%. Makanya kemarin itu pada saat dapat dividen nggak saya cash out, saya beliin lagi tuh saham Bank Mandiri tuh, nambahin sekitar ya 10 lot atau berapa lot gitu. Nominal tuh kalau nggak salah 10 jutaan ya, masukin lagi. Sisanya ya dipakai buat trading aja sih, seperti itu. Nah untuk Bank Mandiri ini kedepannya sih bakal gue hold selama mungkin 5 tahun ya, dimana sebelumnya gue juga udah bikin nih hitungan di Excel-nya itu, kalau misalnya gue hold selama 5 tahun dengan potensi dividen sekarang tuh kan gue rata-rata belinya di 5.000 lah ya. Kalau dividennya 466 tuh kurang lebih dapat ya 9%-an lah ya. Nah itu kalau misalnya dihitung nih si dividennya 9%, terus dihitung misalnya kenaikan CAGR-nya tuh dari Bank Mandiri ini misalnya paling kecil lah misalnya ya 5-10% gitu ya. Nah itu di 5 tahun kemudian lumayan asetnya udah 1 kali lipat ya, udah ya mungkin mendekati 900 juta atau 1 M lebih ya, seperti itu. Nanti mungkin kalau di sesi berikutnya bakal gue share tuh untuk perhitungan kasarnya ya. Itu perhitungan buat orang-orang newbie aja ya, seperti gue cuma hitung-hitung kasar aja. Terus nanti di si
si dividennya itu diinvestasikan kembali, dapatlah angka segitu ya. Nanti gue coba share ya di sesi yang lain seperti itu. Oke, jadi hari ini tanggal 13 Agustus ya, pada saat proses take video ini kita coba lihat ya di pasar saham Indonesia ini apakah saham bankingnya tetap naik atau ada perubahan atau ada berita-berita aneh yang lainnya yang mengakibatkan saham ini bakal turun kembali. Oke, kita lihat aja ya di minggu ini apakah saham banking akan merajai dan lain sebagainya. Oh ya, satu lagi ada info terupdate di Instagram, saya lihat itu salah satu petingginya Danantara ya, Bapak Pandu kalau nggak salah tuh, dia yakin nih nanti 17 Agustus atau HUT RI yang ke-80 itu IHSG itu bakal ke 8.000. Nah, kalau misalnya pemerintah atau Danantara udah ngomong gitu, biasanya suka kejadian tuh dan tahu siapa yang bikin naiknya ya. Seperti itu. Oke, mungkin sekian dari saya ya. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan atau pengen curhat juga terkait saham-saham kalian yang relate sama saya ya, nyangkut di saham banking dan lain sebagainya, bisa komen aja di bawah, nanti kita cerita bareng-bareng. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.